Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan fokus bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menyembah, melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita yang percaya kepada Tuhan, saya mengundang untuk kita bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau taruh tangan kiri kita di dada, kita mau angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ubah kami Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami siap Tuhan, untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk Tuhan. Kami bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari nyatakan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, kasihmu.
Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudaraku? Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami percayakan pembendengaran akan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati waktu ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu yang menerangi kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 36. Matius pasal 9 ayat 36. Saya akan bacakan bagi saudaraku. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tema kita hari ini, saudaraku, adalah digerakkan oleh belas kasihan. Saudaraku, apa yang hari ini sedang menggerakkanmu? Ada orang yang digerakkan oleh uang, harta. Orang mengejar itu semua. Ada orang yang digerakkan oleh harga dirinya untuk mencapai sesuatu. Ada orang yang digerakkan oleh masa lalunya. Dia sedang mau membuktikan sesuatu tentang hidupnya. Tetapi hari ini kita melihat seorang pribadi yang bernama Yesus Tuhan. Yang digerakkan oleh belas kasihan. Yesus Tuhan yang digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga dalam pelayanannya saudaraku, ketika Yesus pergi dari kota ke kota, desa ke desa, Yesus selalu menunjukkan mercy. Yesus selalu menunjukkan kemurahan, belas kasihan, compassion-nya. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga saudaraku, ketika orang banyak itu dilihat oleh Yesus, mata Yesus itu melihat mereka dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. Hari ini kalau saudara berkaca, melihat mata saudara, saudara melihat siapa? Mata saudara itu mata yang bagaimana? Saudara, orang bilang mata itu jendela jiwa saudara. Satu sisi ada benarnya juga. Karena ketika saudara dipenuhi dengan hati yang merendahkan orang lain, mata saudara waktu melihat orang itu, saudara akan melihat penuh dengan mata merendahkan dia. Betul? Kalau saudara dipenuhi dengan hati yang dipenuhi dengan kesombongan, maka mata saudara ketika melihat orang lain atau menilai sesuatu, kesombongan itu terpancar, saudara. Kalau saudara, mata saudara dipenuhi dengan kebencian, saudara pernah lihat mata yang penuh kebencian? Ya. Kalau saudara dipenuhi dengan kebencian, maka mata saudara juga akan mencerminkan, melihat seseorang dengan penuh kebencian. Saudara, mata kita itu gambaran, saudara. Itu sebabnya kenapa waktu Yesus melihat, orang bisa merasakan, saudara, bagaimana Yesus itu penuh dengan kasih. Karena dari matanya orang bisa melihat. Orang bukan hanya melihat sekedar fenomena. Ada orang yang disembuhkan, ada orang yang kerasukan dilepaskan, ada yang diikat juga dilepaskan, ada yang sakit disembuhkan tadi. Ada orang yang menderita, dia bisa ditolong, saudara. Saudara, itu fenomena. Tetapi hal yang paling mendasar, saudara, terlepas daripada fenomena, karya nyata dari tindakan kasih Allah itu. Orang melihat sesuatu yang sangat penting, jauh lebih penting daripada itu. Itu orang banyak itu. Mereka melihat Yesus yang matanya penuh dengan belas kasihan, saudaraku. Ini yang sangat penting. Nah, saudara, kalau kemudian kita melihat tentang digerakkan oleh belas kasihan, apa yang Yesus lakukan? Maka dalam bagian ayat ini, saudaraku, kita melihat sebenarnya ada sebuah kondisi rohani pada zaman itu. Ada sebuah kondisi kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman itu. Karena dalam ayat 36 ini digambarkan bagaimana orang-orang banyak pada waktu itu. Mereka mengalami yang disebut dengan lelah. Mereka kelelahan, mereka capek ngejalanin hidup ini. Mereka bertumbuh bukan semakin kuat, tetapi bertumbuh semakin kerdil,
bertumbuh semakin dilemahkan, dikondisikan lemah. Hati mereka menjadi lemah, menjadi lelah. Mereka begitu khawatir, saudara. Mereka begitu tersiksa. Mereka begitu bingung. Mereka susah sekali. Ini kondisi yang pertama, saudaraku, kalau kita lihat. Ya. Karena mereka lelah. Lalu yang kedua, kondisi mereka pada waktu itu dikatakan mereka terlantar, saudaraku. Mereka terlantar. Tak berdaya. Terjemahan lain mengatakan tak berdaya. Ada lagi terjemahan lain mengatakan sedih, putus asa. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam kata Yunaninya, saudara, kondisi ini lebih menunjuk kepada orang yang mabuk atau orang yang terluka, yang dibiarkan begitu saja tergeletak di tanah, saudara. Jadi orang ini membutuhkan pertolongan, tetapi tidak ditolong, saudara. Inilah gambaran lelah dan terlantar ini. Lalu kemudian kondisi ketiga digambarkan tentang bagaimana orang-orang ini seperti domba tak bergembala, saudara. Artinya mereka orang-orang yang kemudian tidak mengalami yang namanya sentuhan untuk bagaimana mereka dipelihara secara iman mereka. Bagaimana mereka diajar. Padahal pada waktu itu ada begitu banyak ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang belajar tentang Taurat. Tetapi saudara, mereka tidak menggembalakan umat itu. Nah, orang-orang banyak dalam kondisi seperti ini. Mereka melihat ada satu pribadi yang bernama Yesus datang, hadir pada waktu itu. Memberikan satu perbedaan yang luar biasa. Yesus yang menunjukkan belas kasihan. Yang matanya penuh dengan belas kasihan. Melihat mereka, saudara. Satu persatu kebutuhan mereka dipenuhi. Satu persatu mereka dijawab kebutuhannya oleh Tuhan. Yesus ini ketika mereka datang, melihat orang banyak itu. Lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus menyatakan belas kasihannya dengan cara memenuhi setiap kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka. Yesus menjawab semua pergumulan itu. Saudara, Yesus itu begitu luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat apa yang Yesus lakukan dalam bagian ini, saudara sudah dapat menyimpulkan bahwasanya memang di dalam diri Yesus itu ada sumber kasih yang begitu ajaib. Ada sumber kebutuhan yang begitu ajaib yang Yesus sediakan. Saya nggak bisa bayangin, saudara. Ya. Orang banyak itu situasinya. Di samping tadi saya sudah menjelaskan. Lelah, terlantar. Tapi saudara, kalau kita kemudian memvisualisasikan dalam kondisi seperti sekarang ini, saudara kemudian kita baca lagi kitab-kitab Injil, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab-kitab Injil, yang sebenarnya hanya menggambarkan sedikit saja dari keadaan orang banyak itu. Apakah saudara pernah membayangkannya? Kasih yang seperti apa yang dimiliki oleh Yesus itu sedahsyat apa? Saudara, waktu saya membaca teks ini, saudara, hati saya terharu sekali. Tuhan itu baik, saudara. Saudara, hari kalau saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara boleh cerita, boleh flashback dulu. Waktu saudara datang kepada Yesus, kondisi saudara seperti apa? Saudara di Rumah Cherry, saudara bisa buka link kita juga di Rumah Cherry. Rumah Cherry itu adalah satu link kumpulan ya kesaksian dari orang-orang yang ngalamin Tuhan
yang diterima oleh Yesus, yang mengalami belas kasihan Yesus. Saudara boleh klik, nanti ada linknya, Rumah Cherry, nanti ditampilin ya, Ma. Saudara bisa lihat di situ, kami hanya memvideokan sedikit saja beberapa orang yang kami layani, yang berjumpa dengan Yesus. Saudara, orang banyak, saya hanya bisa memahami sederhana gambaran apa yang ada di link itu, ya, itu hanya sedikit saja. Tetapi gambaran dari orang banyak ini, mereka punya begitu banyak, saudara, kebutuhan-kebutuhan. Kalau saudara buka di link Rumah Cherry, ada kebutuhan kemudian dipulihkan secara keluarga, dia ngalami pemulihan secara keluarga, disehatkan secara fisik, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Itu benar-benar terjadi, saudara. Ada juga yang dari latar belakang keluarga yang hancur, punya nilai diri yang rusak, tetapi bertemu dengan Yesus, diterima oleh Yesus, dia dipulihkan. Ada lagi yang berhalusinasi, bertemu dengan Yesus, ngalamin pemulihan. Saudara, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang saya lihat hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, saudaraku. Tidak bisa dipenuhi oleh yang lain, saudaraku. Nah, saudaraku, bayangkan, semua orang itu yang datang kepada Yesus, orang banyak itu, Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan saudaraku, pernah suatu kali ketika saudara pernah ingat satu cerita ketika Yesus pergi berjalan mengasingkan diri bersama dengan murid-murid, tetapi berbondong-bondong orang banyak mengikuti mereka. Lalu di tengah padang gurun itu, saudaraku, di tempat yang tandus, di tempat yang kemudian tidak ada makanan yang tersedia, orang-orang itu kelaparan ngikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa? Mereka harus memberi mereka makan. Dan saudaraku tahu ceritanya bagaimana? Di situ terjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Bagaimana 5 roti dengan 2 ikan itu bisa memberi makan ribuan orang pada waktu itu. Saudara, banyak sekali contoh-contoh dalam kitab Injil yang kalau saudara baca, renungkan, betapa luar biasanya belas kasihan Tuhan. Bukan hanya orang-orang Israel, saudara, tetapi orang-orang yang dicap kafir, orang-orang yang dicap tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang kemudian dianggap diabaikan, itu pun juga tidak luput dari sentuhan Yesus. Bahkan gambaran orang banyak ini, saudaraku, saya teringat ada satu gambaran peristiwa di mana Yesus, dia harus pergi secara khusus untuk mengunjungi orang gila, orang yang dirasuk, satu orang Gerasa, satu orang yang dirasuk oleh legion. Satu orang ini begitu berharga. Dan legion itu harus diusir, pindah ke babi-babi yang begitu banyak. Satu jiwa ini pun diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, betapa berharganya, bernilainya satu jiwa itu pun di mata Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Siapa yang memandang orang gila itu? Hari ini saudaraku, di tengah-tengah dunia kita, dimanapun Anda berada, kalau Anda melihat orang gila, Anda masih nganggap dia manusia nggak? Mungkin saudara akan katakan tidak. Mungkin saudara tidak gubris lagi. Mungkin saudara sudah tidak peduli lagi. Saudaraku, hari ini ada begitu banyak. Ya, saya bisa kasih gambar satu visualisasi kepada saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus. Belas kasihan Yesus. Nah, ketika Yesus memberikan satu contoh, satu teladan, satu kehidupan yang penuh belas kasihan, izinkan saya bertanya kepada saudara, hari ini Anda sebagai seorang Kristen, apakah hati yang penuh dengan belas kasihan ini ada di dalam dirimu? Di dalam diriku, di dalam diri kita semua. Kalau Yesus yang kita sembah, dia yang digerakkan oleh belas kasihan, hal yang sama juga harus kita tunjukkan di dalam komitmen keseharian,
kehidupan kita. Sehingga saya dan Anda juga seperti Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, ada begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana kebutuhan fisik, tetapi juga ini berbicara tentang bagaimana kebutuhan kondisi kerohanian. Karena kita seringkali kadang-kadang melihat belas kasihan ini hanya pada kondisi secara jasmani. Padahal di sekitar kita, atau mungkin jangan-jangan saudara, kita sedang membutuhkan pemulihan, belas kasihan Tuhan dalam hal rohani kita. Kita butuh satu firman, satu penguatan, satu pendampingan, satu mentoring yang benar-benar bisa nguatin kita. Nah saudara, kita di dalam komunitas Methodist Blessing Community, kita sangat mendorong setiap kita boleh ikut di dalam pemuritan, kelas-kelas kelompok sel yang akan kita buat. Saya mendorong saudara juga, siapapun saudara bisa juga join, bergabung. Karena kita juga akan membuka kelas-kelas mentoring. Di dalamnya kita akan saling menerima, menguatkan, memeluk, menjalankan apa yang Yesus jalankan. Berjalan seperti Yesus berjalan. Nah, kalau hari ini Yesus berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, saya percaya saudara, akan ada banyak perubahan yang terjadi. Nah, seseorang yang kemudian saudara digerakkan oleh belas kasihan, maka hidupnya akan hidup seperti Yesus. Matanya juga akan berubah. Hari ini saudara, di matamu orang melihat apa? Hari ini coba kita renungkan. Di mata kita, apakah ada belas kasihan Tuhan? Apakah di mata kita ada belas kasihan Tuhan? Apakah di mata kita ada menunjukkan sinar kemuliaan Tuhan? Saudara, mari hari ini ketika Yesus menyatakan belas kasihannya, dia juga mendorong kita, orang-orang percaya, untuk menyatakan belas kasihan. Saudara, hari ini mungkin engkau berkata, Pak, aku punya kebutuhan ini. Mungkin hari ini engkau merasa terlantar. Mungkin hari ini engkau juga merasa lelah. Mungkin hari ini engkau juga merasakan penderitaan, kesusahan. Mungkin hari ini engkau merasakan kekhawatiran, tersiksa. Engkau merasa bingung. Mungkin hari ini engkau juga merasa tak berdaya. Mungkin hari ini engkau seperti yang digambarkan seperti seorang pemabuk, seorang yang terluka parah, sedang jatuh, dibiarkan begitu saja. Engkau berkata, tidak ada yang menolongku. Hari ini saya mau katakan kepada saudaraku, dimanapun Anda berada, ada satu pribadi namanya Yesus. Dia akan menolongmu. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada. Saudara, maukah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus? Dia begitu mengasihimu. Dia begitu peduli dengan hidupmu. Maukah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus? Maukah hari ini saudara berseru hanya kepada Yesus? Yesus adalah sumber pertolongan kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudari yang terkasih. Bolehkah saudara membuka hatimu dimanapun kau berada? Jangan keraskan hatimu. Jangan bimbang. Jangan ragu saudaraku. Hari ini maukah engkau buka hatimu? Maukah engkau datang seperti orang banyak yang berbondong-bondong itu? Engkau datang, engkau pergi, engkau cari Yesus. Jangan cari dukun. Jangan cari pertolongan dari manusia saudaraku. Hari ini engkau datang cari Yesus seorang. Hanya Yesus engkau cari. Hari ini engkau mau berdoa, engkau katakan, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, panggil dia, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan.
Kalau saudara sakit, kalau saudara mengalami kelemahan tubuh, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus mau sembuhkan saudara. Saudara berdoa bersama-sama. Katakan, sembuhkanlah Tuhan. Belas kasihanlah Tuhan untukku. Apapun sakit saudara. Kalau hari ini saudara mengalami ketertolakan, jiwamu hancur, engkau begitu lemah, engkau begitu rapuh. Hari ini engkau berseru pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuatkan aku. Kuatkan aku. Izinkanlah hamba-Mu ini berdoa untuk setiap saudara-saudariku Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang menderita, Tuhan Yesus, Engkau tolong. Dengarkanlah Tuhan, siapapun, apapun kebutuhan mereka. Seperti kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami baca, Bapak. Setiap saudara-saudariku boleh mengalami karya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, membangkitkan semangat yang letih lesu. Engkau mengangkat beban yang berat itu, menggantikannya dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, yang hatinya terluka, Engkau balut, Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Bapa, Engkau campur tangan. Puaskanlah yang lapar, yang haus, Engkau Tuhan puaskan semua kebutuhan kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati. Engkau begitu mengasihi kami. Oh Roh Kudus Tuhan, Engkau bekerja. Memakai khotbah yang begitu sederhana ini. Supaya dapat Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, Engkau pakai. Sehingga setiap Bapak Ibu Saudari mendengarnya. Mengalami sentuhan Tuhan. Ngalamin sentuhan Tuhan. Yang adikodrati itu. Sentuhan Tuhan yang penuh belas kasihan. Hari ini Tuhan, Engkau peluk, Engkau dekat Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan khotbah hari ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, bagi saudaraku yang belum bergabung di dalam komunitas kelompok sel, connect group, kami mengundang MBC untuk saudara bisa join, gabung bersama-sama dengan kami ya secara online live via Instagram setiap hari Jumat jam 7:30 malam 19.30. Saudara, kami mengundang saudara untuk bisa join di dalam komunitas kelompok sel kita. Disitulah tempat di mana kita bisa saling menguatkan, berbagi, bertumbuh bersama-sama. Doa saya saudaraku di tengah-tengah masa pandemik ini, saya dan saudara kita sama-sama bisa ngalamin Tuhan lebih dalam lagi, merasakan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.